warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, di sini aku bisa ketemu lagi sama kalian di YouTube channel aku. Kali ini kita akan sharing-sharing tentang pencegahan pernikahan dini. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu karena tak kenal maka kita tak sayang. Oke. Perkenalkan, nama saya Miftah Mardiana. Saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan dengan NIM 3517014. Saya semester 7. Aku baru aja nih di berita kompas.com. Di sini tuh beritanya tentang angka pernikahan dini melonjak selama pandemi. Paling banyak yang menyumbangkan pernikahan dini itu di Jawa Barat. Hal ini diakibatkan karena perekonomian di masa pandemi ini menurun. Dan fakta di lapangan, hampir 90% permohonan dispensasi pernikahan dikabulkan oleh hakim. Maka dari itu banyak banget pernikahan dini di masa pandemi. Untuk itu kali ini aku akan membahas antara aku, kamu, dan masa depan kita. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Ngomong-ngomong tentang pernikahan, banyak banget nih yang harus dipersiapkan. Ini ada beberapa yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian menikah. Oke? Yang pertama, persiapan spiritual. Apa sih yang perlu dipersiapkan tentang spiritual kita? Kita harus benar-benar punya niat baik dalam berkeluarga nantinya. Kita harus meningkatkan ibadah kita dan mengubah diri kita menjadi lebih soleh dan soleha. Harus banyak-banyak berdoa kepada Allah seperti itu, agar nanti pernikahan kita itu mendapat ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ini adalah persiapan konsepsional, yang merupakan kita harus banyak membaca dan mempelajari ilmu agama untuk bekal menjalankan kehidupan yang baik. Yang ketiga, kita harus belajar terbuka dan menerima kepribadian masing-masing. Kenali lebih jauh pasangan Anda, singkirkan semua perbedaan dan jalin kebersamaan dengan pasangan. Keempat, yaitu persiapan fisik kita. Persiapan fisik seperti apa sih? Ya kan, kita juga perlu tahu kan. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan diri kita. Kenali apa sih yang membuat kita itu sakit, yang membuat kita itu kuat, seperti itu. Karena nantinya kita akan menanggung tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya, seperti itu. Dan yang kelima, persiapan material. Dan ini benar-benar harus dipersiapkan. Kita harus tekun bekerja, mengolah rezeki kita sesuai kebutuhan kita. Kita harus hemat dan menabung untuk masa depan kita nantinya. Dan persiapan yang terakhir adalah persiapan sosial. Karena kita nantinya akan bertemu dua keluarga menjadi satu. Dan itu banyak perbedaan ya di lingkungan, keluarga, dan teman-teman. Kita harus bisa menyesuaikan diri, harus tahu kita itu ada di lingkungan yang seperti apa sih nantinya. Dan kita harus bisa bersosialisasi secara aktif.
kita akan membahas tentang konsep pernikahan. Sebenarnya apa sih itu pernikahan? Kata pernikahan berasal dari nikah, bahasa Arab, yang berarti mengumpulkan. Kata lain yang bermakna nikah dan sering digunakan adalah zawaj, yang juga berarti perkawinan, atau kifayatul ahyar. Sedangkan pernikahan sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Dan pernikahan itu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakannya merupakan ibadah, karena ibadah yang paling lama adalah pernikahan. Di dalam pernikahan itu ketika istri membuatkan kopi, membuatkan teh untuk suami, itu adalah pahala bagi kita seorang perempuan. Dan apa saja sih syarat rukun untuk kita menikah? Ada yang tahu? Kira-kira apa ya? Apa cuman ada calon istri, calon suami, terus kita bisa nikah? Oke, kita bahas kali ini rukun nikah. Yang pertama, calon suami. Calon suami yang seperti apa sih? Tentunya yang satu keyakinan, yaitu Islam, sudah balik, minimal 21 tahun. Kalau di undang-undang yang terbaru untuk laki-laki, tidak ada halangan untuk menikah, tidak sedang ihram, bukan mahram dari calon istrinya, dan yang terpenting mengenali pasangan atau mengenali calon istrinya. Dan yang kedua adalah calon istri. Apa sih ketentuannya calon istri? Itu sekiranya sama ya, sama calon suami yang tadi aku jelaskan. Yang ketiga ada wali. Siapa sih wali? Biasanya wali itu ayah kita, ayah kandung kita, ayah kandung dari mempelai perempuan, seperti itu. Keempat, 2 orang saksi. Yang terakhir adalah ijab qabul, dan ini yang ditunggu-tunggu. Di dalam ijab qabul itu menggunakan lafaz tajwid atau terjemahannya diucapkan oleh wali atau wali hakim, tidak dikaitkan oleh waktu dan syarat tertentu, menyebutkan nama calon suami dan istri, bersambung antara ijab dan qabulnya, dan dalam satu majelis. Yang kalian harus tahu, pernikahan itu harus dicatat di KUA atau Kantor Urusan Agama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 2 yang berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya, apa sih manfaat pencatatan nikah? Ada beberapa nih manfaat dari pencatatan nikah. Yang pertama, kita memiliki hak dasar dalam rumah tangga kita.
Yang kedua, upaya perlindungan istri, anak, dan keluarga kita. Yang ketiga, kita memperoleh kepastian hukum karena banyak kasus kalau kita nikahnya nikah siri, kita nggak bisa diproses secara hukum atau kita tidak bisa menuntut suami kita karena kita tidak tercatat di negara. Apa sih tujuan kita menikah? Tujuan pernikahan di dalam Islam tentunya itu sebagai ladang ibadah paling lama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan dari hal-hal yang terlarang, membentengi diri kita, dan bisa melakukan hubungan secara sah, menghindari fitnah atau omongan dari para netizen. Ini banyak banget sekarang netizen juga memperbanyak umat Islam karena kita nantinya akan memiliki keturunan, menyempurnakan agama juga. Seperti diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk separuh isinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kedua keburukan, ia akan masuk surga. Di antaranya seperti di antara dua bibir atau lisan seseorang, sesuatu dari di antara dua kaki, yaitu kemaluan kita, sesuai hadis riwayat At-Tirmizi. Dan menikah merupakan sunahnya para utusan Allah. Sesuai dengan hadis, Allah SAW bersabda, 4 perkara yang menjadikan sunah para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mempunyai rasa malu, berwangian, kita harus wangi, bersiwak, dan yang terakhir adalah menikah. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kita bisa memiliki anak yang nantinya kita juga bisa meminta pertolongan nantinya, menjaga dari keburukan seperti perzinahan, legalitas kita untuk melakukan hubungan yang sah, pertemukan dua keluarga menjadi satu keluarga yang harmonis, saling mengenal, menyayangi, jadikan ketenangan jiwa, kecintaan dari suami dan istri sebagai pilar untuk membangun rumah tangga dan merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali tujuan dari pernikahan di dalam Islam yang semuanya sangat baik-baik. Ada yang tahu nggak berapa sih batas usia untuk kita bisa menikah? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 16 2019, berarti tahun kemarin itu udah disahkan, perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan minimal umur 19 tahun. Apabila keduanya belum mencapai 21 tahun, maka harus ada izin tertulis kedua orang tuanya. Itu di pasal 6. Apa sih pernikahan dini itu? Yang merupakan pernikahan yang dilakukan di usia muda. Batas usia dewasa adalah 18 tahun. 18 tahun itu dari mana sih? Ini dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dan di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, di Undang-Undang Nomor 23 Perlindungan Anak, di situ udah dijelaskan bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun. Dari penelitian
yang dilakukan oleh KPI, Koalisi Perempuan Indonesia, di cabang Rembang, pernikahan dini dilakukan oleh anak-anak usia masih sekolah terbilang sangat tinggi banget pada 2006 sampai 2010, di bawah 17 tahun, dan meningkat meskipun persentasenya itu naik turun. Bayangkan mental mereka itu belum untuk melakukan sebuah pernikahan. Pernikahan dini itu berpeluang menghalangi pencapaian sebuah pernikahan itu sendiri. Why? Kenapa? Mengapa? Kok malah menghalangi gitu? Dalam konteks perkawinan, Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan sebuah perkawinan suami istri menurut Al-Quran hendaknya topang menopang. Istri-istri adalah pakaian dari suami, dan kamu pun pakaian buat mereka, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, saling bermusyawarah. Seperti dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 6. Nah, bagaimana sih semua itu terwujud? Jika suami istri belum matang tentang mentalnya, emosionalnya, spiritualnya yang mendukung sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Banyak faktor sih yang menyebabkan pernikahan dini itu. Yang paling banyak itu di faktor ekonomi. Kenapa sih di faktor ekonomi paling banyak? Apalagi di masa pandemi ini. Karena itu banyak dari keluarga yang kurang mampu, hingga orang tuanya menikahkan agar mengurangi tanggung jawab orang tua, menikahkan anaknya dengan orang yang mapan karena mengurangi tanggung jawab dari orang tua. Yang kedua, faktor pendidikan. Untuk anak-anak yang putus sekolah, yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, biasanya itu kalau udah bekerja 2 tahun terus nikah. Yang ketiga, faktor orang tua. Kenapa sih faktor orang tua bisa menyebabkan pernikahan dini? Ya misalkan takut menjadi sebuah aib keluarga dan menjodohkan anaknya ke laki-laki pilihan orang tua, biasanya yang mapan, seperti itu. Faktor media massa dan internet, karena marak sekali pornografi, pergaulan bebas juga dari sosial media, banyak banget yang bisa diakses tanpa filter. Selanjutnya itu faktor hamil di luar nikah. Ini banyak banget yang udah hamil terus anaknya dinikahkan, padahal ini juga kurang baik ya, karena nanti status anaknya juga susah nantinya dicatat secara hukum. 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah umur 19 tahun. Itu dari 80 pasangan menikah sudah dalam keadaan hamil. Ini dari Pos Kota Jakarta, pergaulan bebas dan seks bebas di kalangan remaja wanita di Jakarta benar-benar mengkhawatirkan sekali. Dan yang terakhir adalah faktor adat istiadat. Karena kebanyakan kalau udah hampir 20 tahun itu belum menikah, dikira tidak laku atau perawan tua kayak gitu. Kita masih mempersiapkan di umur 20 tahun itu, sebenarnya kita masih mempersiapkan hal menuju ke pernikahan agar lebih siap mental, emosional, dan spiritual kita. Dampak negatif dari pernikahan dini, apa saja sih dampak negatifnya? Ini nanti kita simak sama-sama.
Yang pertama, kesulitan pencatatan status anak. Yang kedua, tingkat perceraian yang sangat tinggi. Yang ketiga, kemiskinan meningkat karena belum siap secara perekonomian. Yang keempat, ada trafficking atau eksploitasi dan seks komersial. Yang kelima, ada ancaman kesehatan seperti kanker serviks, HIV. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Karena misalkan kita belum siap mental, belum siap emosi, spiritual, cekcok sedikit kita bisa bertengkar hebat, bisa melakukan KDRT itu sendiri. Karena di dalam sebuah pernikahan itu nantinya kita akan mengalami kehidupan yang benar-benar kehidupan, karena menyatukan dua kepribadian dalam satu rumah itu sangat sulit. Lalu apa sih yang harus kita lakukan dalam mencegah pernikahan dini? Apa upayanya kita dalam mencegah pernikahan dini ini sendiri? Yang pertama, kita harus merumuskan cita-cita. Kita harus mengusahakan apa yang kita cita-citakan, dan jangan lupa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semangat meraih apa yang kita inginkan di masa depan kita, seperti meraih pendidikan setinggi-tingginya. Seperti itu. Meskipun kita perempuan, kita juga membutuhkan pendidikan yang tinggi, karena kita itu adalah madrasah bagi anak-anak kita. Seperti itu. Jadi nggak usah ragu untuk para perempuan, kita harus mempunyai ilmu yang banyak, karena kita akan menjadi ladang sekolah, ladang madrasah untuk anak-anak kita nantinya. Kita juga harus menghindari dari pergaulan bebas, seks bebas, pandai menjaga kehormatan, menjaga wibawa, harga diri kita sebagai seorang perempuan. Kita harus menjaga, serta giat dalam bekerja untuk menata masa depan kita. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Jika ada pertanyaan atau komen, bisa di bawah. Mungkin itu saja ya. Sebenarnya banyak banget yang ingin aku sampaikan, tapi berhubung waktunya itu udah sangat panjang, jadi saya cukupkan saja. Terima kasih yang udah menonton. Kita bisa sharing-sharing di sini melalui penyuluhan secara daring ini, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, jadi ini buat pertimbangan kalian untuk meraih cita-cita atau menikah muda. Jadi harus dipersiapkan dengan matang. Persiapkan mental, spiritual, material, dan lain-lain yang tadi sudah saya jelaskan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.